Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, para ayahanda, para ibunda, segenap sivitas akademika PPTQ Ibnu Abbas, para wali santri dan pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita perkuat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan istiqomah di dalam syariah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan kita masih terus bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita semuanya. Karena kita sadari bersama bahwasanya di pundak kitalah para orang tua, para ayahanda, para ibunda sekalian kewajiban mendidik anak, dan kitalah para orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kelak di akhirat akan anak-anak kita. Karena kitalah yang bertanggung jawab menjadikan mereka apakah tetap berada di atas fitrah kesucian atau justru kita menyimpangkan milah mereka, ideologi mereka di atas ideologi-ideologi yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu berada di atas fitrah. Mereka semuanya adalah manusia-manusia yang suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, atau menjadi agama-agama yang lain, isme-isme yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain selain Islam. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kehadiran kita pada kajian ini bisa menjadi satu jawaban, bisa menjadi salah satu hujjah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah bertanya kepada kita bagaimana tanggung jawab kita, mas'uliyah kita dalam mendidik anak-anak kita, di mana kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, menambah wawasan kita tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada episode baru kisah antara orang tua dan anak. Kalau pada pekan-pekan yang lalu kita banyak membahas tentang kisah keluarga Imran yang termaktub dalam surah Ali Imran, maka insya Allah pada malam hari ini dan beberapa pekan berikutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihimassalam, di mana dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga telah menegaskan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menceritakan, mengisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Tentu ini merupakan terbaik sepanjang zaman, karena Al-Quran merupakan rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya, merupakan penutup dari kitab-kitab sebelumnya, dan Allah pilihkan dari berbagai kejadian, dari berbagai cerita-cerita yang pernah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia, ahsanal qasas, kisah terbaik. Dan kisah terbaik ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan kita akan mulai dari ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Id qala Yusuf, dan ingatlah ketika Yusuf berkata, li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, inni ro'aitu, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan rembulan, ro'aituhum, aku melihat mereka, li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Inilah kisah yang indah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ahsanul qasas, dan yang paling penting bagi kita, bagi para orang tua, adalah kisah ini terjadi antara seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Ini yang harus menjadi teladan kita. Ya, pada ayat-ayat berikutnya akan kita kupas bagaimana seharusnya seorang ayah bersikap, bagaimana seharusnya seorang ayah membagi perhatian di antara anak-anaknya, menanamkan al-wa'yu al-amni kepada anak-anaknya. Dan kita mulai pada malam hari ini adalah bagaimana seorang ayah menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Ya,
bagaimana seorang ayah menjadi teman curhat bagi anaknya. Ini wakhfil arsyadakumullah satu pelajaran. Ya, kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang sisi yang lain dari kisah ini, khususnya terkait bahwasanya ayat ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Yusuf di atas saudara-saudaranya. Bahwasanya Yusuflah yang terpilih, ya, dari sekian anak-anak Yakub untuk kemudian menjadi nabi, sebagaimana juga Nabi Yakub alaihi wassalam. Tetapi kita akan fokus bagaimana seorang anak yang masih belia curhat atau menyampaikan apa yang dialaminya kepada ayahnya. Ya, di mana dalam dialog antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf tersebut tersirat hubungan yang sangat dekat antara anak dan ayah, ya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihi salam memanggil ayahnya dengan panggilan yang sayang, ya, penuh dengan rasa sayang, ya, yaitu dengan diksi ya abati, wahai ayahanda. Yang ini merupakan panggilan sayang kepada ayah. Dia tidak menggunakan kalimat ya abi, wahai bapakku, sebagai kalimat biasa, ya, tetapi menggunakan kalimat atau panggilan sayang ya abati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada kedekatan, ada cinta, ada mawaddah di antara anak dan ayahnya. Kemudian juga kalau kita baca pada ayat berikutnya, ya, Nabi Yakub pun menjawab pertanyaan Nabi Yusuf tersebut dengan apa? Dengan panggilan sayang juga. Ya, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ya. Ini sekali lagi ikhfila arsyadakumullah menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Nabi Yakub sebagai ayah dengan anak laki-lakinya yang masih remaja belia, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kita lihat dari cara mereka berdialog, cara mereka saling memanggil, di mana sang ayah memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, bukan ya ibni atau ya waladi, tetapi dengan panggilan ya bunayya, di mana ini tersirat, ya, kasih sayang, penghormatan, ya. Kemudian bagaimana juga Nabi Yusuf memanggil ayahandanya dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan, dengan penuh kasih sayang, cinta, dengan panggilan ya abati. Ya. Ini satu poin yang bisa kita ambil dari ayat yang kita tadabburi pada malam hari ini. Dan ikhwah fila arsyadakumullah, adanya kedekatan hubungan antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, antara ayah dan anak ini, ya, hubungan emosional yang sangat kuat. Ini menyebabkan Yusuf yang masih remaja merasa nyaman, ya, merasa nyaman untuk mencurahkan isi hatinya kepada ayahnya, ya, akan apa yang ia alami, akan apa yang ia dapati dalam mimpinya. Ya, ketika Nabi Yusuf menceritakan apa yang dimimpikannya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan rembulan. Aku melihat mereka bersujud kepadaku. Ya, ini ada pelajaran besar bagi orang tua agar bisa dan selalu siap untuk menjadi teman curhat untuk anaknya, di mana merupakan sebuah keberhasilan yang besar ketika anak kita tidak sungkan. Sekali lagi, sebuah keberhasilan yang besar ketika anak kita tidak sungkan untuk mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya, ya, senang gembiranya, dan apapun yang dialaminya di luar kehidupan atau interaksi kita dengan mereka. Ya, dimana itu merupakan bukti adanya ikatan emosional antara kita dengan anak kita. Ya, sekali lagi jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika mencurahkan ya isi hatinya, mencurahkan apa yang dialaminya, menceritakan apa yang dimimpikannya dalam tidur, ya ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya adanya keterbukaan dari anak kepada sang ayah. Nah, kalau kita sebagai orang tua berhasil membuat anak kita seperti ini adalah keberhasilan yang besar. Ya, ketika mereka menyampaikan kepada kita apa yang dialaminya di sekolah misalnya, apa yang dialaminya saat berinteraksi dengan teman-temannya, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, ya, masalah-masalah yang dia alami. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia percaya kepada kita, ya, bahwasanya tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, bahwasanya di antara kita dan mereka tidak ada hajis, tidak ada penghalang, ya. Yang ini ikhwah fillah arsyadakumullah, keterbukaan yang diberikan kepada anak kita ini adalah modal utama untuk kemudian kita memasukkan nilai-nilai, memasukkan pesan-pesan ya kepada mereka. Ini tentu akan berbeda ketika kemudian yang terjadi adalah anak-anak kita menyembunyikan ya atau menutup-nutupi apa yang mereka alami. Ya, bisa jadi mereka takut ya kepada kita, atau bisa jadi mereka tidak percaya kepada kita, atau setidaknya mereka melihat kita tidak mampu, ya, atau kasihan ya, melihat kita tidak mampu untuk turut menyelesaikan masalah kita. Ya, tapi kemudian ketika mereka mudah curhat, mereka menyampaikan keluh kesah mereka terus menceritakan permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi. Ya, kita sebagai orang tua tentunya jangan justru berkecil hati atau merasa sempit. Ini merupakan bentuk kesikohan, kepercayaan dari mereka kepada kita, ya, dan menunjukkan dekatnya hubungan mereka kepada kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Apalagi khususnya pada anak-anak yang memasuki usia atau marhalah at-tamyiz wal murahaqah, yaitu fase remaja, fase tamyiz, di mana mereka memang belum balik ya, tetapi mereka sudah bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Atau juga marhalah murahaqah ya, masa pubertas, di mana kebutuhan akan adanya teman curhat ini lebih besar pada mereka, di mana masa itu bagi mereka adalah masa mencari jati diri ya, masa shock dengan perubahan fisik mereka menjelang dewasa ya. Mereka akan kaget ketika tiba-tiba mereka, mohon maaf, mimpi basah misalnya, atau ketika tiba-tiba mereka mendapatkan ada
bulu-bulu yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka. Ketika tiba-tiba keluar darah ya dari mereka, atau darah haid, atau datang bulan, ya, terutama untuk anak-anak putri ya. Nah, masa labil dan masa mudah galau seperti ini ya, ketika ditimpa masalah ini mereka butuh sekali teman untuk curhat, butuh sekali sandaran, butuh sekali orang-orang yang mereka bisa terbuka kepada mereka, bebas mengungkapkan ekspresinya ya. Dan jangan sampai pada masa krusial seperti itu mereka haus perhatian hingga kemudian mencari teman-teman curhat yang lain ya, yang sering kali itu tidak aman dan menjerumuskan ya. Ini wakhfil arsyadakumullah, bagaimana pada masa marhalah tamyiz wal murahaqah yang dialami oleh anak-anak kita, mereka memang butuh tempat untuk mencurahkan hati mereka ya, mencurahkan isi hati mereka ya, mengeluh kesahkan apa yang mereka alami ya. Karena itu jelas kebutuhan yang sangat manusiawi, dan kebutuhan itu lebih besar lagi pada anak-anak yang dalam fase seperti itu, dimana sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya, mereka mengalami perubahan cara berpikir, kemudian fisik, perubahan fisiologis ya, perubahan biologis, yang ini ketika tidak kita bimbing dengan baik, ketika tidak kita dampingi, ketika tidak ada dari kita, baik ayahanda, para ibunda yang dekat kepada mereka, kita khawatir mereka akan mencari teman-teman sandaran atau tempat-tempat curhat, tempat-tempat keluh kesah yang tidak aman atau bahkan menjerumuskan, wal'iyadzubillah. Dan ikhwafila arsyadakumullah, kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan para murahikin ya, dengan para remaja yang sedang puber atau menjelang kedewasaan mereka, dimana seperti apa yang dialami Rasulullah sendiri ketika datang ya kepada beliau, sebagaimana riwayat dari Abi Umamah ya, di mana datang seorang pemuda yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, idzan li bizina, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah aku untuk berzina ya, izinkanlah aku untuk berzina ya. Alih-alih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murka atau marah atau emosi sebagaimana para sahabat yang mendampingi beliau karena melihat ada seorang anak remaja yang dalam tanda kutip tidak tahu malu, tidak tahu sopan santun, menghadap kepada khairul bariyah, manusia terbaik, khotamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul ya, Sayyid Bani Adam, anak Adam yang paling mulia, penghulu anak Adam, dan mengatakan di hadapan beliau, minta izin ingin melakukan sebuah fahisyah, sebuah perbuatan yang keji ya. Mari kita melihat dari kacamata anak muda tersebut ya, anak muda, anak remaja yang tentu sudah mulai memiliki hasrat seksual ya, mungkin dalam kondisi tertentu itu membuat libido seksualnya naik, kemudian yang dia sudah mempunyai syahwat tadi ya, ingin sekali melakukan perbuatan fahisyah ini ya. Tetapi ada sisi positif dari anak tersebut
Ya, di mana dia masih minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah minta izin. Ini di satu sisi memang menjengkelkan atau menggelikan, atau mungkin kalau bagi sebagian sahabat yang mendampingi Rasulullah ini membuat geram. Ya, tetapi wahfil arsyadakumullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggapi anak muda belia, ini harus menjadi perhatian kita, harus kita contoh saat kita menjadi seorang ayah dan menanggapi anak remaja kita sedang curhat kepada kita. Rasulullah tidak memvonis, ya, tidak langsung menghukumi atau tidak langsung mengatakan haram alaik, tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk sejajar dengan beliau. Kemudian Rasulullah dengarkan apa yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya balik, tidak langsung menjawab, tetapi bertanya balik, apakah engkau ridho jika itu terjadi pada ibumu? Ya, apakah engkau ridho jika itu terjadi pada bibimu, pada saudara perempuanmu, saudari perempuanmu, pada siapa? Adik perempuanmu. Ini ikhwafil arsyadakumullah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian ya anak muda tadi yang sedang galau, yang dia sendiri bingung, ini ada dorongan seksual atau ada hasrat, ada syahwat yang mendorongnya untuk berbuat zina, ya, dan dia masih mempunyai satu titik keimanan, hingga kemudian minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian dijawab dengan jawaban tersebut, bukan jawaban yang memvonis, bukan jawaban yang terkesan menghukumi, ya, justru malah diajak berpikir secara jernih, ya, menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan akal pikirannya. Anak muda tersebut akhirnya menyimpulkan sendiri betapa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, kemudian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih ini, ya, anak itu kemudian tidak berpikir untuk berzina sama sekali seterusnya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, luar biasa satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang dewasa yang sudah matang berinteraksi dengan anak muda yang masih belia, yang mereka mengalami berbagai perubahan, baik itu psikologis, fisiologis, biologis yang ada pada diri mereka, ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mendengarkannya dengan baik. Ya, ini penting sekali, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, di mana kadang bagi sebagian kita, ya, itu kadang menanggapi curhat orang lain, ya, seringkali lebih mudah dan lebih menarik dan lebih bisa sabar dan lebih bisa telaten daripada meladeni curhat keluarga sendiri. Kalau kayak Rasulullah dan para sahabat muda belia tadi kan memang orang lain, ya. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya kita bisa, kebanyakan kita bisa menerima curhat dari jamaah pengajian, menerima curhat dari murid, ya. Itu biasanya kita bisa sabar, telaten. Tapi seringkali ketika mendengarkan curhat dari keluarga sendiri, baik istri ataupun suami, ya, dan seringkali dari anak kita tidak sesabar atau tidak telaten, tidak setelaten mendengarkan curhat atau keluh kesah, ya, dari orang lain. Nah, ini sebenarnya juga sebuah kesalahan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kaitannya mendengarkan
keluh kesah dari keluarganya sendiri atau dari anaknya sendiri, beliau juga ada contoh, beliau juga memberikan keteladanan. Seperti juga dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, ya, radhiyallahu anha, juga curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan apa yang ia hadapi, menyampaikan apa yang dia alami dalam kehidupannya berumah tangga, ya. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Bagaimana Fatimah ketika itu sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di mana Fatimah mengeluhkan, ya, dia merasa keletihan, kecapean ketika harus ketika harus menggiling gandum sendiri, ya, tiap hari, di mana dia tidak mempunyai khadim, tidak mempunyai pembantu, sedangkan suaminya Ali bin Abi Thalib bukanlah orang yang kaya raya. Nah, maka ikhwafillah arsyadakumullah, mari kita lihat bagaimana seorang anak perempuan yang biasanya mempunyai rasa malu yang tinggi, ya, yang biasanya lebih suka menutup, ya, permasalahan-permasalahan atau problem yang ia hadapi, apalagi sudah berumah tangga, dia tentu seharusnya menjaga marwah, ya, suaminya. Dia tentu tidak ingin terlalu terbuka dengan orang tuanya karena sudah berkeluarga sendiri, ya, apalagi anak perempuan biasanya tidak ingin terlalu merepotkan ayahnya. Tetapi itu tidak menghalangi keterbukaan Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perempuan sudah berkeluarga, ya, tetapi tetap biasa dan merasa nyaman untuk curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah juga melayaninya dengan sangat bagus. Bayangkan seorang Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang presiden, seorang pemimpin negara, pemimpin masyarakat, seorang panglima perang, ya, yang mempunyai sekian banyak kewajiban, mempunyai sekian banyak kesibukan yang luar biasa, dan yang pasti, ya, kita tidak pernah bisa sesibuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah sebagai seorang ayah mendengarkan curhatan, curahan isi hati dari anak perempuannya dengan sangat baik, ya. Rasulullah menegaskan, kalau kamu memang menghendaki khadim atau pembantu, ya, akan aku berikan, ya. Tetapi kemudian bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab begitu saja keinginannya atau menuruti begitu saja, tetapi tetap menyisipkan pesan-pesan, nilai-nilai, nasihat-nasihat, di mana ada yang lebih baik dari seorang khadim, ya, yaitu beberapa zikir yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah putrinya radhiyallahu anha. Ini ikhfil arsyadakumullah, yang penting untuk kita teladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, ya, putrinya yang sudah berkeluarga dan curhat kepada bapaknya. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ada beberapa hal penting untuk dilakukan orang tua agar bisa menjadi teman curhat yang baik, ya, bagi anaknya, ya. Di antaranya para pakar menggariskan atau menyimpulkan beberapa langkah seperti khalqu al-jawi al-wuddi wal infitah, ya, khalq al-jaw al-wuddi wal infitah. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana
yang penuh cinta dan keterbukaan dalam hubungan kita dengan anak kita. Ya, ini yang penting untuk dilakukan. Kemudian berikutnya adalah taufir al-waqt al-khas lil inayah war riayah bihim. Bagaimana kita memang menyediakan waktu khusus untuk mereka. Sesibuk apapun kita dan sesibuk apapun mereka, harus ada waktu khusus, momentum khusus untuk memberikan perhatian kepada mereka. Ya, apakah sepekan sekali atau sebulan sekali atau 1 semester sekali. Ya, sempatkan waktu, ya khususkan waktu untuk ngobrol ya, dari hati ke hati tanpa harus menyibukkan diri dengan gadget ya atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Fokus ya. Hingga kemudian ketika kita dalam kondisi seperti itu, anak kita akan keluar isi hatinya. Karena kalau kita kelihatan sibuk, ya lagi ngobrol sebentar sudah lihat WhatsApp, ya lagi ngobrol sebentar sudah ada telepon, itu mereka juga akan sungkan atau setidaknya mereka berpikir tidak ingin merepotkan kita. Ya, insya Allah kita husnudzon kepada anak-anak kita ketika mereka mungkin tidak pernah curhat kepada kita, mungkin mereka sungkan atau tidak ingin mengganggu kesibukan kita, mengganggu aktivitas kita. Maka kita harus tunjukkan bahwasanya mereka tidak mengganggu. Ya, maka harus ada waktu khusus untuk benar-benar mendengar secara maksimal, secara seksama, tidak terganggu oleh apapun. Ya, kalau perlu keluar berdua ke sebuah tempat, ya, dan memang mengkhususkan waktu untuk itu. Ini waqfil arsyadullah menjadi penting sekali. Kemudian yang penting juga untuk kita lakukan adalah ta'allum fanil istima' wal khiwar. Bagaimana kita sebagai orang tua harus terus-menerus belajar seni mendengar, ya. Belajar seni mendengar dan berdialog. Ini penting. Ya, seringkali ketika anak kita baru mengucapkan 1 patah, 2 patah kata, ya, yang kadang tidak banyak anak-anak itu yang bisa merangkai kata-kata, dan banyak anak-anak itu yang biasanya to the point, ya langsung menyampaikan sesuatu yang itu membuat kita marah, ya hingga kemudian langsung kita cut, langsung kita sampaikan kalimat-kalimat menghujam yang itu terkesan memvonis atau menghukumi mereka. Ya. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan, mereka tidak akan loss, mereka tidak akan tuntas menyampaikan apa yang mereka alami. Ini ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'min, maka penting sekali kita belajar fannul istima', seni mendengar. Ya, seni mendengarkan. Biarkan dulu mereka berbicara sampai tuntas. Meskipun ada beberapa kalimat di awal yang mungkin membuat kita emosi, membuat kita marah, ya, tetapi tahan dulu. Dengarkan dengan baik. Ya, fanul istima' ini penting, ya, dan ada para pakar menjelaskan beberapa teknisnya seperti kita jangan beraktivitas apapun, kemudian kita tatap mata dia dengan sangat lekat, ya, yang menunjukkan ini adalah kita benar-benar perhatian dan mendengarkan dia. Ini penting untuk kita pelajari, ya, yang sering kali kita tidak bisa melaksanakannya ketika berinteraksi dengan orang yang mempunyai posisi dalam tanda kutip di bawah kita, ya, seperti seorang pimpinan kepada yang dipimpin, seorang atasan kepada bawahannya, ya, atau dalam keluarga seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, ya. Padahal seharusnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yakub, ya, mendengar dengan apa? Dengan sabar, ya. Istima' itu bukan sekedar apa simak, ya. Sami'a itu berbeda dengan yastami'u.
Karena di situ ada istama'a itu adalah ziyadah alif dan ziyadatu ta. Itu berarti menunjukkan mendengarnya dengan seksama, dengan serius. Ya, bukan hanya mendengar sambil lalu. Ya, atau dengarnya sambil pegang HP, atau dengarnya sambil ya melakukan hal-hal yang lain yang menunjukkan ketidakseriusan mendengar. Ini harus benar-benar kita pelajari dan harus kita biasakan agar kemudian mereka mendapatkan penghargaan atau merasa dihargai oleh kita. Kemudian penting juga istihdam lughatil jasad. Ya, bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh. Ya, menggunakan bahasa tubuh, menggunakan sentuhan. Ya, saat ngobrol, misalnya kita rangkul anak kita, ya kita pegang tangan mereka, sebelumnya didahului dengan kita peluk mereka. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, satu langkah yang akan semakin membuat hubungan kita dengan dirinya dekat. Ya, sentuhan itu luar biasa. Para tarbawiyun menjelaskan the power of touch, ya istilahnya, ya kekuatan sentuhan itu dahsyat sekali untuk mendekatkan hubungan emosional ya antara orang tua dan anak. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan bahasa tubuh, ya kemudian kita timpali beberapa kalimat mereka dengan bahasa tubuh kita, dengan sesekali senyum, dengan sesekali ikut ketawa lepas, dengan sesekali kita cubit pipi mereka, ya ini tentu akan membuat suasana menjadi lebih cair dan mereka akan merasakan bahwasanya kita dekat dan akrab dengan mereka. Ya. Kemudian wabillahi arsyadakumullah, yang paling penting adalah ma'rifah furuq al-fardiyah ladaihim. Bagaimana kita mengenal perbedaan karakter di antara anak-anak, ya khususnya adalah perbedaan karakter antara anak perempuan dan laki-laki. Ya. Perbedaan karakter anak perempuan dan laki-laki ini penting sekali. Ya, sebagaimana para istri memahami cara berkomunikasi, ya cara pandang, cara berpikir suaminya yang laki-laki, atau para suami memahami cara pandang, cara berpikir, cara berkomunikasi istrinya yang merupakan perempuan. Begitu juga saat berinteraksi dengan anak-anak kita penting. Ya, beda antara laki-laki dan perempuan dalam memandang sesuatu dan dalam berkomunikasi. Ini sebagai orang tua kita harus paham itu. Ya, inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, satu poin yang bisa kita ambil dari surah Yusuf ayat yang keempat. Bagaimana kita semuanya semoga bisa menjadi seperti Nabi Yakub yang bisa menjadi teman curhat, ya bagi Nabi Yusuf, menjadi teman yang dipercaya untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan apa yang dialami. Dan ketika sudah seperti itu adalah keberhasilan yang besar bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, untuk kemudian kita bisa membantu, memberi solusi, ya menjadi memberikan jalan keluar, ya atas mereka, atas apa yang mereka hadapi, dan tentu lebih dari itu menyisipkan pesan-pesan, nilai-nilai yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub dalam ayat berikutnya. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kajian kita pada malam hari ini. Berikutnya coba kita akan melihat di kolom chat apakah ada pertanyaan atau tidak. Ya, ada beberapa pertanyaan, ya cukup banyak. Kita pilih beberapa karena keterbatasan waktu. Yang pertama, bagaimana menghadapi anak-anak yang memang cenderung pendiam
dan tidak terbiasa mengungkapkan isi hati atau bercerita tentang masalahnya kepada orang tuanya. Ya memang karakter anak macam-macam ya. Ada memang anak-anak yang pendiam, atau juga mungkin bisa jadi dia tipikal anak yang introvert ya. Nah ini perlu kita urai dulu secara psikologis. Apakah penyebabnya adalah penyebab internal dari mereka sendiri seperti model introvert misalnya. Nah itu perlu kita selesaikan menurut disiplin ilmu psikologi ya. Tetapi untuk kita juga perlu evaluasi apakah pendiamnya mereka itu disebabkan karena sikap kita ya, atau bukan ya. Karena banyak terjadi seorang anak itu pendiam banget kalau di depan orang tuanya ya, tetapi kalau ketemu sama temen-temennya ya cerewetnya minta ampun ya, ngobrol ngalor ngidul, ketawa lepas banget, tapi kalau sama orang tuanya langsung diam. Nah ini bisa jadi berkaitan dengan pola asuh sejak kecil ya. Mungkin kita terkesan otoriter atau mereka takut kepada kita. Ini perlu dipilah-pilih mana, apakah ini karena faktor internal mereka ya, ini perlu diselesaikan secara psikologis ya, atau karena faktor dari kita. Nah kalau faktor dari kita maka kita perbaiki sebagaimana yang tadi kita sampaikan ya. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan atau menghadapi anak remaja yang cenderung memberontak, tidak mengikuti kata orang tua. Ya ini sering terjadi ya. Bagaimana anak-anak muda ini wafila arsyadakumullah mempunyai satu karakter yang kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan inad ya, ngeyel ya, atau lebih parahnya lagi memberontak ya. Memberontak ini penting bagi kita tadi, bagaimana apa yang mereka inginkan ya, atau mereka harapkan, ingin mereka sampaikan itu bisa mereka sampaikan baik-baik ya. Kalau memberontak, kalau ngeyel itu kan berarti dengan cara yang tidak baik ya. Maka bagaimana kita sebagai orang tua penting untuk membuat kanal-kanal atau jalur-jalur komunikasi ya, agar mereka bisa menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya dengan baik ya, tanpa harus dalam bentuk memberontak ya, atau tidak mau mengikuti kata orang tuanya, ngeyel ya. Itu jadi kita harus melakukan apa yang tadi sudah kita jelaskan, hingga dia merasa nyaman, hingga dia merasa tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran dan dalam hati mereka ya. Sehingga cukup ngomong ketidaksetujuannya, menyampaikan apa yang tidak ia sukai dengan cara-cara yang baik ya, tanpa harus dengan bentuk ainat ya, yang terjadi pada anak-anak tertentu. Maka ini penting tadi, fannul istima itu menjadi penting sekali ya, agar kemudian anak-anak kita itu bisa menyampaikan maksudnya dengan cara-cara yang baik. Kemudian juga ikhfila arsyadakumullah, yang kedua, contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dalam menyampaikan atau menanggapi ya keinginan atau hasrat pemuda yang ingin berzina tadi dengan dialog ya, yang sudah kita bahas pada seri-seri sebelumnya, yaitu al-hiwar al-banna ya, al-hiwar al-banna, yaitu bagaimana kita melakukan dialog-dialog yang membangun, bahkan hanya kadang sekedar memberikan beberapa pertanyaan majmu' atau minal as'ilah al-mukhtarah
ya kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih untuk kemudian mereka sendiri bisa menyimpulkan ya maksud dari kita tanpa kita harus secara sorohah, secara terus terang ya menyampaikan pesan atau nilai tertentu. Ya seperti yang dilakukan Rasulullah kepada pemuda tadi ya. Inilah yang kemudian akan membuat mereka lebih menerima, tidak ngeyel dan tidak memberontak. Atau sebaliknya, kalau kita menginginkan sesuatu ya, atau ada sesuatu yang harus mereka lakukan, harus mereka taati, harus kita laksanakan, ya tirulah cara siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sudah kita jelaskan ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim memilih jalan dialog terlebih dahulu, bertanya kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ya, wahai anakku, sesungguhnya ya bunaya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Padahal Nabi Ibrahim bisa saja mengeksekusi perintah itu dengan cara yang lain yang lebih praktis, lebih simpel. Lagi tidur misalnya langsung digorok lehernya misalnya, atau dari belakang saat dia sedang sibuk melakukan sesuatu langsung ditebas dari belakang, selesai tugas. Tapi tidak, Nabi Ibrahim berdialog terlebih dahulu, bahkan bertanya fangdur madza tara. Apakah kemudian ketika Ismail menjawab nggak mau, Nabi Ibrahim kemudian tidak melaksanakan tugasnya? Tentu tidak. Tetapi ini adalah cara bagaimana agar keinginan orang tua itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada ainat tadi, tanpa ada pemberontakan, yaitu dengan bertanya, berdialog. Ya, dari berdialog dan bertanya ini, ya anak-anak muda, anak-anak remaja yang biasanya sudah mempunyai ego, ya keakuan yang kuat, itu akan merasa dihargai. Ya, sehingga nanti anak kita bisa seperti Ismail yang melakukan dengan penuh kesadaran, menjawab dengan penuh kesadaran, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa, karena kita menghargai mereka sebagai manusia, kita menghargai pendapat mereka, ya karena kita harus husnudzon, anak kita itu pasti juga pengen baik. Ya, anak kita itu pasti juga menginginkan sesuatu yang benar. Ya, dia juga tidak suka dengan keburukan, itu fitrah manusiawi. Tetapi jangan sampai cara kita menyuruh mereka ya itu melukai harga diri mereka atau tidak menyinggung ego mereka. Itu tentu yang sering akan kita dapatkan adalah pemberontakan demi pemberontakan. Izin bertanya Ustadz, sebagian dari anak-anak sering kurang peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam. Bagaimana cara menghadapi anak-anak tersebut? Ya tentu ini perlu ada tau'iyah atau irsyad, penyuluhan, pemahaman, ya kita ajarkan kepada mereka tentang ahamiyatul ihtimam, ya pentingnya kita peduli ya dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat. Ya, itu penting sekali dan semuanya berawal dari pikiran. Ya, ketika kita sudah bisa mengset ya sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga dikuatkan oleh para ulama-ulama yang lain seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Khalid Al-Hazimi dalam kitabnya Usulut Tarbiyah Islamiyah, ya untuk merubah karakter seseorang. Ya, Ibnu Qayyim yang juga disarikan dari pendapat dari Ibnu Taimiyah, ya yang pertama adalah al-ilm ya atau at-ta'allum. Jadi dimulai dari ilmu dulu. Dimulai dari ilmu dulu. Jadi merubah cara berpikirnya atau mindsetnya dengan ilmu-ilmu yang diberikan. Ya,
baik itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak yang baik, husnul khuluq. Ya, seperti apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Ya. Kemudian juga hadis-hadis akhlak yang lain yang memerintahkan untuk peduli, untuk hormat, ya, kepada tamu, kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya, ini yang insya Allah kemudian akan merubah pola pikir mereka, dan setelahnya adalah membuat atau menskenariokan kondisi atau lingkungan yang mereka bisa terlibat di dalamnya. Ya, ini seperti yang kemarin kita lakukan misalnya, meskipun tentu di pesantren, ya, di Ibnu Abbas, santri-santri sudah terbiasa peduli dengan yang lain, tetapi kemarin secara khusus pada bencana erupsi Semeru misalnya di Lumajang, kita kirimkan para santri-santri kelas 11-12 yang terpilih dan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk bisa berangkat di sana. Masya Allah, tabarakallah, bahagia sekali kita antar mereka ke sana, kita serahkan kepada posko-posko yang ada di sana, ya, dengan target untuk mendampingi proses recovery mental dan spiritual para pengungsi. Ya, tiap hari bahagia banget kita melihat anak-anak yang pendiam itu, Masya Allah, tabarakallah, mereka datang ke masyarakat, ya, mengetuk pintu rumah-rumah, kemudian membuat acara-acara TPA bagi anak-anak pengungsi, ya, kemudian membagikan bantuan, ya, ada yang membekam para pengungsi atau relawan, ya. Ini latihan bagi mereka untuk peduli dengan orang lain dan peduli dengan lingkungannya. Ya. Ada 5 santri yang kemarin kita kirim yang tergabung dalam BSMR, Bulan Sabit Merah Remaja, didampingi oleh satu perawat kita, Mas Heri. Dan luar biasa di grup itu mereka laporan terus, ya, apa saja yang mereka lakukan, kepedulian mereka. Ini salah satu bentuk bagaimana kita membuat anak-anak itu menjadi peduli dengan sekitarnya, ya. Jadi mereka harus mempunyai pengalaman sosial, ya, pengalaman sosial kemasyarakatan, ya, karena kondisi sekarang ini memang terutama masyarakat perkotaan, ya, yang cenderung individualis, itu membuat anak-anak mereka itu tidak mempunyai social experience yang baik, ya, terutama pengalaman sosial kemasyarakatan, hidup bersama masyarakat, ya, karena mungkin tinggal di perumahan yang nafsi-nafsi, ya, kemudian pengalaman sosialnya didapatkan, untung masih dia tinggal di pesantren misalnya atau di sekolah yang memang ada pengalaman sosial tertentu. Tapi tentu berbeda nanti di masyarakat real, di masyarakat umum. Nah, itu penting kita membuat program-program atau skenario-skenario untuk mereka mendapatkan pengalaman sosialnya hingga mereka menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang lain, ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 9 lebih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.